Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Alhamdulillah. Nelayan asal Desa Bukaan, Kabupaten Buol akhirnya ditemukan selamat. Hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Pemkab Donggala membentuk tim investigasi honorer siluman yang lulus P3K. Pemerintah Kabupaten Donggala akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengungkap adanya honorer siluman yang lolos dalam seleksi penerimaan pegawai perjanjian kerja tahun 2024. Tim investigasi yang dibentuk terdiri dari aparat kepolisian, inspektorat, dan bagian hukum Pemkab Donggala. Mereka nantinya bertugas melakukan verifikasi data, investigasi lapangan, dan menindak tegas jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam kecurangan perekrutan P3K. Sedangkan panitia seleksi P3K Donggala tidak dilibatkan dalam tim investigasi tersebut. Mereka tinggal menunggu hasil kerja dari tim investigasi. Pemkab Donggala berjanji aman menganulir kelulusan P3K yang melakukan pemalsuan data dan dokumen. Untuk menseriusi itu, jadi kami bentuk tim independen. Jadi Panselda tidak ada terlibat di dalam. Jadi tim ini yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang ada, kemudian juga dipastikan akan mengundang siapa yang dilapor atau minimal menjelaskan dokumen yang ditandatangan. Nah, jadi prinsipnya Panselda menunggu hasil rekomendasi tim itu. Kira-kira poinnya apa, dan ini Panselda tindak lanjuti ke Panselnas melalui BAKN Regional Makassar. Oke, baik. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang lakukan pemeriksaan hasil itu kami. Kalau misalkan rekomendasinya di situ berkasnya dianggap tidak bersyarat, ya berarti di sana pasti BTMS. Beberapa waktu lalu terjadi protes yang dilakukan warga terkait dugaan honorer siluman yang lulus seleksi P3K di Kabupaten Donggala. Diduga ada honorer yang baru beberapa tahun bekerja tapi sudah lolos, sementara ada yang sudah belasan tahun mengabdi tetapi tidak lolos. Bahkan ada peserta yang tidak pernah mengabdi tapi lolos seleksi. Warga meminta agar pemerintah Kabupaten Donggala meninjau kembali dan membatalkan hasil rekrutmen P3K yang dinilai banyak kecurangan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Harga sejumlah barang kebutuhan pokok di Kota Palu berangsur turun. Setelah tomat dan cabai, kini giliran bawang merah yang mengalami penurunan harga yang cukup signifikan dalam 1 bulan terakhir. Dari hasil pantauan di 2 pasar tradisional terbesar di Kota Palu, yakni Pasar Masomba dan Pasar Impres Manonda, harga jual bawang merah rata-rata turun Rp10.000 per kilogram. Jika sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, maka kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Para pedagang menyebutkan turunnya harga bawang merah tersebut dipicu stok bumbu dapur tersebut yang melimpah. Pasokan bawang tidak hanya datang dari sekitar Kota Palu, tapi juga dari Kabupaten Poso dan Parigi Motong. Bahkan ada yang datang dari Sulawesi Selatan. 20.000 itu ada papannya 20. Untuk sekarang ini yang ready di Yang tempat ready sekarang harga 20.000. berapa Jadi, ton? harganya dia berkembang. Jadi stoknya ini masih ada 2 ton setengah, dengan yang di dalam kurang lebih 5 ton. Untuk perharinya laku aja di sini berapa? Oh, kalau lagi musim bagus-bagusnya rezeki ya 10 tonan. Kalau lagi tidak ada rezeki cuma 2 karung deh. Jadi Melimpahnya stok bawang merah di Palu tersebut membuat sejumlah pedagang kini mengalihkan tujuan pemasaran yakni ke Kalimantan, Gorontalo, dan Manado. Julianus K. melaporkan dari Palu. Di era globalisasi dan serba digital saat ini, masyarakat menghadapi tantangan dalam bidang literasi.
Penggunaan gadget atau gawai yang makin masif, baik di kalangan remaja bahkan anak-anak, dapat menjadi ancaman serius dan berakibat menurunnya budaya baca atau literasi. Tantangan tersebut tentunya perlu penanganan serius, baik dari pemerintah maupun dari pemerhati literasi. Salah satu upaya yang kini dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu ialah penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi. Perpustakaan bergerak aktif bahkan menyasar di tiap-tiap kelurahan. Program tersebut dijalankan baik melalui perpustakaan keliling maupun taman baca di tiap-tiap kelurahan. Sejak 2024 lalu, 10 dari 46 kelurahan di Kota Palu telah menjalankan program tersebut. Tahun 2025 ini ketambahan 5 kelurahan lagi. Pemerintah terus mendorong agar penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi bisa terus ditingkatkan. Nah, beberapa hasil diskusi kami dengan teman-teman, medsos ini ada kelemahan. Gitu ya. Kadang-kadang orang sering baca medsos memang berpikirnya cepat, tapi kadang-kadang tanpa dasar data. Ya, makanya kita mau kembangkan ini ke tingkat kelurahan dan TPM. Makanya dengan ini ada berapa 10 kelurahan yang sudah kita bantu kemarin oleh Perpusnas. Insya Allah tahun ini 5 kelurahan lagi yang akan ada perpustakaan lagi tingkat kelurahan. Kegiatan utamanya nanti di transformasi perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Palu pada tahun 2024 mencapai 91,10%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023 yang berada di angka 85,45%. Pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 92%. Sementara itu, tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Palu juga menunjukkan peningkatan dari kategori cukup menjadi kategori baik pada tahun 2024. Hal itu menunjukkan rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk sudah mencukupi. Dampak positifnya ialah tingkat kegemaran membaca yang semakin membaik. Saat ini IPLM Kota Palu menduduki posisi tertinggi sekabupaten kota di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.